Oke, kita akan belajar di kelas 4 dengan tema 4 selalu berhemat energi dan dengan subtema 2 yaitu manfaat energi. Nah, matahari memang merupakan sumber energi alami yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya itu ibu-ibu menjemur pakaian yang telah dicuci, lalu mereka menjemurkannya dengan menggunakan manfaat energi dari matahari. Nah, selain itu juga para pelayan juga menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan ikan-ikan hasil tangkapan mereka. Nah, tidak sekedar untuk menjemur sesuatu, sinar matahari juga dapat diubah menjadi tenaga listrik yang sangat bermanfaat, ya. Nah, jadi kita sebagai manusia itu sangat memerlukan energi. Misalnya yang pertama yaitu kita memerlukan energi dari makanan. Energi yang kita dapatkan diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat ya. Misalnya nasi. Nah, karbohidrat yang terdapat pada nasi ini sangat memiliki peran penting dalam memberikan energi tubuh. Jadi yang kedua ini jagung. Jadi jagung ini juga mempunyai beragam nutrisi, salah satunya yaitu mengandung karbohidrat. Nah, ini kentang, tepung terigu, sagu, dan umbi-umbian ini juga termasuk yang mengandung karbohidrat. Oke, yang kedua, nah selain manusia membutuhkan energi dari makanan, ada juga nih manusia memerlukan energi dari listrik. Jadi energi dari listrik bisa dikatakan menjadi penopang dalam kegiatan sehari-hari kita. Jadi energi listrik ini dapat berubah menjadi berbagai energi lainnya. Misalnya jadi energi listrik menjadi bunyi, energi listrik menjadi gerak, dan lain-lain. Misalnya kan ini ada misalnya energi listrik lampu. Jadi lampu ini membutuhkan energi listrik. Demikian juga benda yang lain. Misalnya sini sudah saya buat contohnya TV ya. Jadi TV ini sangat memerlukan sumber energi listrik. Jadi jika tidak ada energi listrik, maka TV ini tidak akan bisa menyala dan tidak akan bisa digunakan oleh manusia. Sama halnya juga dengan gambar yang kedua, yaitu handphone ya. Jadi jika suatu HP ini baterainya habis dan bisa juga bisa dikatakan HP ini mati gitu ya. Jadi tanpa adanya sumber energi listrik ini, jadi HP ini tidak akan digunakan. Baik. Yang ketiga, manusia juga memerlukan energi dari panas matahari. Panas matahari mempunyai banyak manfaat, antara lain menjemur pakaian, mengeringkan pakaian, dan penerangan pada siang hari. Jadi yang gambar yang pertama ini gambar seorang ibu yang mengeringkan pakaian. Nah, ini bisa dikatakan kita sangat memerlukan energi dari matahari untuk mengeringkan pakaian. Dengan adanya energi panas matahari ini, jadi pakaian itu akan cepat kering. Jadi yang kedua itu panas matahari ini untuk penerangan pada siang hari. Oke. Yang keempat, kita juga manusia membutuhkan energi dari minyak bumi. Energi dari minyak dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan transportasi yang merupakan aktivitas sehari-hari yang memerlukan sarana. Nah, contoh seperti di gambar ini. Jadi kita itu sangat perlu dengan adanya energi dari minyak bumi. Misalnya ini di gambar ini untuk kegiatan transportasi kita sehari-hari. Oke. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, jadi di sini sudah diuraikan perilaku hemat energi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu menggunakan listrik seperlunya saja. Misalnya mematikan TV. Mematikan TV jika kita tidak menonton gitu. Jadi kita bisa mematikan TV, komputer, dan lampu. Nah, lampu juga misalnya kita bepergian keluar rumah atau apa, kita bisa menghemat energi dengan mematikannya jika kita tidak gunakan. Jadi yang kedua, mengeringkan pakaian secara alami dengan sinar matahari.
ya. Jadi kita mengeringkan pakaian ini secara alami dengan sinar matahari, ya. Jadi dengan begitu itu sudah termasuk perilaku yang hemat energi yang sangat mudah untuk kita lakukan. Yang ketiga, menggunakan peralatan listrik hemat energi. Jadi misalnya itu kita mempergunakan lampu di rumah kita itu yang listriknya itu sangat menghemat energi, ya. Yang keempat, menggunakan peralatan listrik ramah lingkungan, misalnya menggunakan kipas angin untuk menggantikan AC. Ya, kita bisa menggunakan kipas angin tanpa harus kita menggunakan AC, karena dengan menggunakan kipas angin jadi kita bisa menghemat energi, ya. Yang kelima, mendesain rumah hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik sehingga mengurangi penggunaan lampu di siang hari, mempergunakan bahan bangunan yang dapat mendinginkan suhu di dalam ruangan seperti atap berbahan tanah atau keramik, meletakkan tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan, dan sebagainya. Terus yang keenam, memerlukan sumber daya air seperlunya saja. Jadi kita dengan menghemat air itu, jadi kita memakainya seperlunya saja, jangan berlebihan, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kiranya dapat berguna bagi adik-adik kami yang lagi belajar. Tema 4, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi, yang pembelajaran satunya. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya.